Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran atau pembahasan matematika. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Oleh karena itu mohon disimak video pembelajaran ini baik-baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Perpangkatan sendiri adalah sebuah perkalian atau suatu perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Misalnya ada bilangan 4 dipangkatkan 2, 3. Itu artinya adalah 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sebanyak 3 kali. Atau misalnya 2 pangkat 3, itu sama aja dengan 2 dikali 2 dikali 2 juga sebanyak 3 kali. Jadi kita akan mengalihkan bilangan 2 ini sebanyak pangkatnya. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, dalam perpangkatan bilangan 4 ini dinamakan dengan basis, ya, dinamakan dengan basis atau bilangan pokok. Sedangkan 3 sendiri adalah merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Jadi bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat B, di mana A adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan B sendiri adalah pangkat atau eksponen. Bisa dimengerti sampai sini? Baiklah, kita akan coba lihat contoh-contoh perhitungan yang berhubungan dengan bilangan berpangkat ini. Nah, ini ada menghitung atau menyatakan nilai dari suatu perpangkatan. Contohnya menyatakan bilangan berikut ke dalam suatu bilangan biasa atau bilangan bulat. Misalnya 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah bilangan berpangkat, sedangkan ini adalah bilangan biasa, dalam hal ini adalah bilangan bulat. Atau contoh lain, misalnya negatif 2 dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif hasilnya positif, positif 4. Nah, contoh lainnya adalah negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, ini kita tulis negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, ini berapa hasilnya? Negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4. Dikalikan lagi dengan negatif 2 adalah positif kali negatif, hasilnya negatif, yaitu negatif 8. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat, bisa kita lihat bahwa kalau bilangan pokoknya atau basisnya negatif lalu dipangkatkan dengan pangkat yang positif, pasti hasilnya adalah bilangan positif. Sebaliknya, kalau bilangan pokok atau basisnya adalah negatif, di mana pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya sudah pasti adalah bilangan negatif. Bisa dipahami ya sampai di sini? Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh lainnya. Contoh lain dari bilangan berpangkat ini. Nah, ada operasi yang melibatkan perpangkatan. Contohnya ini 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Dalam hal ini, menurut operasi atau urutan operasi itu, kita harus mengerjakan dulu bilangan yang berpangkat, disederhanakan ke dalam bentuk yang biasa, yaitu 3 ditambah 2. 5 kali 2 atau 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5, hasilnya 25. Nah, selanjutnya operasi itu penjumlahan, terus selanjutnya ada operasi perkalian, maka kita harus mendahulukan perkalian terlebih dahulu, yaitu 2 kali 25, hasilnya 50. Berarti hasil akhirnya 3 ditambah
50 sama dengan 53. Jadi kalau ada operasi gabungan yang melibatkan perpangkatan, kerjakan dulu yang dalam bentuk perpangkatan. Bisa sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut tentang perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan itu artinya adalah mengalikan suatu bilangan berpangkat. Nah, ini ada 3 jenis atau 3 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perkalian dalam perpangkatan. Maksudnya begini, misalnya A pangkat M itu dikalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi kalau suatu bilangan pokoknya sama, dalam hal ini A, ini juga A, dikalikan, pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, sifat selanjutnya adalah sifat pemangkatan pada perpangkatan. Misalnya A pangkat M dikalikan lagi atau dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkatnya dikalikan, yaitu M kali N, hasilnya M N, ya. Nah, sedangkan untuk sifat yang selanjutnya ini misalnya A pangkat A dikali B, nah, terus dipangkatkan lagi misalnya M. Nah, berarti hasilnya A pangkat N, A pangkat M dikali B pangkat M. Bisa ya? Nanti kita lihat contoh-contoh sifat perkalian pada perpangkatan tadi. Kita akan lihat bagaimana penerapannya dalam aplikasi perhitungan. Mari kita lihat pada contohnya. Nah, ini ada menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Ini dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Misalnya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Itu hasilnya adalah 5, pangkatnya yang ini 2, yang ini 4 dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Nah, ini bisa terjadi karena bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu ini 5. Kalau basisnya beda, itu tidak bisa menggunakan sifat seperti ini. Nah, untuk misalnya ada lagi yang bilangan negatif, dalam contohnya seperti ini. Misalnya negatif 2 pangkat 6 dikali negatif 2 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 3. Nah, ini basisnya sama, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Karena operasinya adalah perkalian, ini juga perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. 6 ditambah 2, 8, ditambah lagi 3, 11. Berarti hasilnya negatif 2 pangkat 11. Nah, terus bisa menggunakan juga suatu bilangan atau suatu huruf variabel. Misalnya Y pangkat 6 dikali Y pangkat 7, maka hasilnya adalah Y pangkat 13. Begitu seterusnya. Nah, ini dalam hal perkalian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya harus dijumlahkan. Coba kita lihat contoh selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Nah, ini memangkatkan suatu perpangkatan. Dalam contoh misalnya di situ ditulis 4 pangkat 3. Nah, dipangkatkan lagi yaitu 2. Berarti ini sebetulnya kalau diuraikan 4 pangkat 3, karena dipangkatkan 2 berarti dikalikan lagi dengan 4 pangkat 3. Nah, dalam hal ini misalnya karena bilangan basisnya sama yaitu 4, berarti hasilnya 4 dan pangkatnya dijumlahkan yaitu 6. Menurut sifat sebelumnya bahwa kalau bilangan berpangkat ini terus dipangkatkan lagi, berarti pangkat yang ini dikalikan. Kalau begitu misalnya contoh yang lain, 5 pangkat 6
5 pangkat 6 misalnya dipangkatkan lagi 2. Nah, berarti hasilnya adalah 5 pangkat 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Begitu seterusnya ya. Ini tidak ada yang sulit, asal mau kita latihan dan belajar terus. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, pada perkalian pada perpangkatan. Nah, ini adalah perpangkatan pada perkalian bilangan. Jadi ada suatu perkalian bilangan, nah, terus dipangkatkan. Nah, dalam contoh misalnya 4 Y itu dipangkatkan lagi 2, berarti hasilnya adalah 4Y dikali 4Y, atau 4 pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 dikali Y pangkat 2, karena bilangan basisnya beda, berarti 16 Y pangkat 2. Atau misalnya suatu variabel dengan variabel, misalnya X dikali Y pangkat 3. Nah, itu hasilnya adalah X pangkat 3 terus Y pangkat 3. Ini akan banyak kita temui nanti dalam perhitungan. Saya beri contoh satu lagi ya, supaya bisa lebih paham. Nah, misalnya gini, 3Y 3 pangkat 2 terus di 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2 terus dikali lagi misalnya di sini Y pangkat 5. Nah, bisa nanti dalam perhitungan selanjutnya itu ada ditambah seterusnya ke sini bisa ya, tapi apapun perhitungannya prinsipnya tetap sama. Nah, ini 3 pangkat 2, itu 3 pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya dikalikan, hasilnya 3, 2 kali 2 itu hasilnya 4, terus Y ini karena dipangkatkan 2 berarti Y pangkat 2 dikali lagi Y pangkat 5. Nah, berarti yang dioperasikan adalah yang ini, yang bilangan basisnya sama yaitu Y. Berarti ini 3 pangkat 4 dikali Y, karena dikalikan pangkatnya dijumlahkan, yaitu 2 tambah 5 hasilnya 7. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4 Y pangkat 7. Nah, jadi nanti kalau ketemu soal berapapun panjang operasi perkaliannya, itu tetap prinsipnya bahwa hitung yang basisnya sama. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan itu lebih menitik beratkan suatu bilangan berpangkat yang dibagi. Contohnya seperti ini. Ini ada persamaan atau sifat dari pembagian pada perpangkatan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkatnya dikurangkan. Kenapa bisa dikurangkan? Karena basis atau bilangan pokok dari perpangkatan tersebut sama, yaitu A, ini juga A. Lain halnya kalau bilangan pokok atau basisnya beda, tidak akan memenuhi kriteria ini. Nah, selanjutnya ada perpangkatan pada pecahan. Artinya suatu pecahan, misalnya A per B, pangkatnya itu misalnya dipangkatkan N. Nah, ini hasilnya adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, coba ini dihafalkan ya, sifat-sifat ini dengan yang ini. Nanti akan banyak kita jumpai dalam perhitungan. Nah, coba kita lihat contoh dari sifat-sifat pembagian pada perpangkatan. Ya, misalnya tadi yang pertama, kita contohnya misalnya 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 5. Nah, itu hasilnya adalah 6 pangkatnya dikurangkan, yaitu 7 dikurang 5, maka hasilnya adalah 6 pangkat 2. Atau dengan suatu huruf atau variabel, misalnya
Y pangkat 8 dikurang Y pangkat 4. Ya, berarti hasilnya adalah Y pangkat 4. Lalu bagaimana misalnya kalau pangkatnya negatif? Untuk pangkat negatif akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita kasih contoh. Misalnya 2 pangkat 8 ya dibagi 2 pangkat negatif 3. Nah ini kalau memenuhi atau mengikuti sifat-sifat sebelumnya bahwa 2 itu hasilnya adalah 8 dikurang, karena pangkatnya negatif 3 berarti dikurang negatif 3, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 8 negatif dikurang negatif itu sama dengan negatif dikali negatif positif, berarti 8 ditambah 3 adalah pangkat 11. Nah itu sama aja ya, untuk mengerjakan soal-soal yang lain, asal diikuti sifat-sifat yang memang sudah ditentukan khususnya dalam pembagian pada perpangkatan. Nah selanjutnya ada menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Nah ini sudah mulai ke operasi gabungan atau operasi campuran. Ini kalau melihat contoh di sini ya, contoh yang ini berarti 4 pangkat 3 dikali misalnya 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Nah ini pangkatnya boleh berapa aja ya, tidak harus sama dengan contoh, tapi cara mengerjakannya ini ada mengikuti aturan yang sebelumnya, yaitu ini perkalian dan ini ada pembagian. Karena bilangan basis atau pokoknya sama yaitu 4, berarti 4 karena dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan, yaitu 4 pangkat 11 dibagi 4 pangkat 5. Nah karena ini pembagian berarti pangkatnya harus dikurangkan, maka hasilnya adalah 11 dikurang 5 hasilnya 6 ya, dan seterusnya. Kalau menemukan soal seperti ini, yang penting kita ikuti bahwa kalau bilangan basisnya sama, kalau perkalian tinggal dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi tidak usah dipersulit ya. Terus ada operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Nah ini sama seperti yang tadi, cuma ini agak beda. Ini misalnya B pangkat 4 dalam contoh ya, per B pangkat 2 ini dikali B pangkat 6, misalnya di sini B pangkat 3 ya. Ini bisa dikerjakan dengan dua macam cara. Pertama, apakah yang B ini B pangkat 4 dikalikan dengan B pangkat 6, maka hasilnya B pangkat 4 tambah 6 10, B pangkat 10. Terus dibagi B pangkat 2 dikali B pangkat 3, hasilnya adalah B pangkat 5, berarti hasilnya adalah B pangkat 10 dikurang 5, 10 dikurang 5 hasilnya B pangkat 5. Atau bisa dikerjakan dengan cara yang lain lagi. Ingat hasilnya B pangkat 5 ya. Misalnya ini kita kerjakan dulu yang ini pembagiannya. B pangkat 4 dibagi B pangkat 2 hasilnya B pangkat 4 kurang 2 dikali, nah ini dikali B pangkat 6 dibagi B pangkat 3 hasilnya adalah B pangkat 3. Nah tinggal dikalikan, ini kali ya, B pangkat 2 dikali B pangkat 3 hasilnya adalah B pangkat 5. Jadi sama dengan yang tadi ya. Boleh kita mengerjakan tidak terpaku pada suatu aturan atau suatu cara, yang jelas sifat-sifat yang kita gunakan tetap sesuai. Baik, selanjutnya kita akan coba mengerjakan beberapa soal sebagai latihan atau sebagai evaluasi dari materi yang tadi. Baik, kita coba kerjakan soal yang pertama. Di sini ada Y pangkat 3 dikali 3Y dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti Y pangkat 3 ya dikali dalam kurung 3Y terus dipangkatkan 2. Ingat kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya berarti ini Y pangkat 3 dikali
sesuai sifat yang tadi, bahwa ini dipangkatkan ke sini, ini juga ke sini, berarti 3 pangkat 2. Nah, ini 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2, hasilnya adalah ini. Kita dahulukan dulu yang ini, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, terus Y dikali Y pangkat 3 dikali Y pangkat 2 hasilnya adalah Y pangkat 5. Begitu. Ini kan mudah ya, asal tetap berpatokan pada sifat-sifat yang ada. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah T M pangkat 3 ya, dipangkatkan lagi 4 dikali 4 T pangkat 3. Nah, tetap kita kerjakan, dahulukan yang di dalam kurung, yaitu T pangkat 4. Nah, ini M sudah pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, berarti pangkatnya dikalikan. 3 kali 4 12. Nah, ini dikali 4 T pangkat 3. Nah, mana yang pokoknya atau bilangan pokok basisnya sama, yaitu ini T pangkat 4 dengan T pangkat 3. Nah, ini 4 dikali M ya, bisa kita tulis 4 M pangkat 12. Nah, dikali T, karena T dikalikan dengan, karena operasinya dikalikan, berarti pangkatnya dijumlahkan, yaitu 4 ditambah 3 hasilnya 7. Seperti itu ya. Ini adalah perkalian, berarti pangkatnya harus dijumlahkan. Nah, kita coba lihat atau kerjakan soal selanjutnya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini agak panjang ya. Ini adalah contohnya 2x pangkat 3. Nah, terus dikali 3 dalam kurung x pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 5 Y pangkat 2. Nah, ini yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang ini tetap ya, ini 2x pangkat 3. Nah, dikali ini, coba lihat, x pangkat 2 ya, dipangkatkan 3 berarti x pangkat 6, terus dikali 3 berarti 3x pangkat 6. Selanjutnya ini Y pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti 2 kali 3 6, terus dikalikan dengan 3 ini berarti dikali 3 Y juga pangkat 6. Nah, dikali 5 Y pangkat 2. Nah, selanjutnya coba lihat mana yang bilangan yang basisnya sama. Nah, ini ada bilangan bulat, ini juga bilangan bulat, ini juga bilangan bulat ya. Ini bisa dikalikan, contohnya karena ini basisnya X, maka dikalikan dengan yang ini ya, berarti 2 kali 3 adalah 6x pangkat ini pangkatnya dijumlahkan berarti 9, terus dikali lagi dengan atau dikali, boleh kali seperti ini, dikali 3 Y pangkat ini 3 kali 5, maaf 3 kali 5 hasilnya adalah 15 Y pangkat 6 ditambah 2 hasilnya 8. Nah, untuk nilai akhir bisa sampai di sini, atau misalnya kita jumlahkan lagi 6 kali 15 artinya adalah 90 X pangkat 9 Y pangkat 8. Ini sudah benar. Jadi walaupun soalnya panjang, tetap kita utamakan pertama operasi hitung, urutan operasi hitung yang mana dulu yang harus dikerjakan. Selanjutnya cari yang bilangan atau perpangkatan atau yang basisnya sama untuk dioperasikan, apakah itu perkalian, apakah itu pembagian. Jadi kalau mengikuti aturan-aturan yang ada, saya rasa tidak akan ada kesulitan dalam mengerjakan atau
mengerjakan suatu latihan. Nah, ini selanjutnya ini ada soal ini kombinasi antara perkalian dan pembagian. Itu ini maaf agak kurang kelihatan. Ini A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 3 dibagi 4 BC ya, dikali dengan 8 AC per 3 B kali C negatif 8. Nah, ini kita lihat yang bilangan pokoknya yang sama atau yang sama itu adalah ini B dengan B. Berarti ini A pangkat 5 ya, A pangkat 5 B 2 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, ini C pangkat 3 dikurang 1 hasilnya juga C pangkat 2 per 4 ya. Nah, terus dikalikan dengan yang ini mana yang basisnya sama ya, ini bilangan C dengan yang ini. Berarti ini dikali 8A ya, C di sini pangkat 1 dikurang negatif 8 ya, per 3B. Maka hasilnya adalah A pangkat 5 kurang B pangkat 2 C pangkat 2 dikali 8A C pangkat ini 9 ya, per 4 kali 3, 4 ini dikali 3 adalah 12, itu 12B. Ini kita pindah ke atas ya. Nah, ini ini pangkat 2 ya. Berarti ini A pangkat 5, mana yang sama bilangan pokoknya ini dengan A yang ini ya. Berarti A pangkat 5 dikali A pangkat 1 sama dengan A pangkat 6. Terus B pangkat 2 yang ini tidak ada yang sama di sini, kita tulis saja B pangkat 2. Terus selanjutnya C pangkat 2 di sini C pangkat 9, berarti C pangkat 7 ini 8 ya, terus dibagi 12B. Nah, mana yang bilangan pokoknya sama lagi untuk pembagian, yaitu B yang ini, B pangkat 2 dengan B, berarti B pangkat 2 dikurang 1 hasilnya adalah B. 8 dibagi 12 hasilnya adalah 1/4. Berarti hasil akhirnya adalah A pangkat 6 B C pangkat 7 per 4. Nah, ini memang agak panjang ya, tapi seperti dikatakan sebelumnya bahwa walaupun soalnya panjang, asal mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ada, itu tidak akan sulit ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir. Ini barangkali soal yang memang sebelumnya belum pernah dibahas pada penjelasan sebelumnya. Ya, coba lihat ini soal yang terakhir. Ini adalah 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3. Nah, ini dibagi 4 pangkat 5. Nah, ini bilangan pokoknya beda semua, tapi sebenarnya ini sama ya. Kalau kita rubah ke dalam bilangan pokok yang sama, apakah itu mau dirubah ke dalam bilangan pokok 2 atau 4, saya kira tidak ada masalah, sama. Atau mungkin bilangan, kita coba dengan bilangan 4 ya, 4. Caranya adalah merubah bilangan pokok ini basisnya ke dalam bentuk yang sama dengan ini dan juga dengan yang ini. Kita ambil 4
misalnya ya 4, berarti 64 kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat, hasilnya adalah 4 pangkat 3. Jangan lupa ini dikalikan atau dipangkatkan lagi 2, berarti ini pangkat 2. Nah, ditambah di sini 4, 16 itu kalau dirubah ke dalam bilangan berpangkat adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini dipangkatkan lagi 3. Dan selanjutnya dibagi 4, tidak perlu dirubah karena sudah basisnya sama, yaitu 4. Ya, 4 pangkat 5. Nah, hasilnya adalah ke sini 4 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya ini dikalikan, hasilnya adalah 4 pangkat 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Nah, 6 ditambah misalnya ini 4 pangkat 2 kali 3 6. Nah, dibagi 4 pangkat 5. Nah, ini karena ini penjumlahan ya, bukan perkalian, soalnya ini juga pembagian, maka untuk hasilnya sementara dianggap cukup sampai di sini. Ya, lain halnya kalau misalnya di sini dikali. Kalau dikali tinggal dikalikan, pangkat dijumlahkan, terus dibagi, pangkatnya dikurangkan. Nah, itu cukup sampai di sini untuk penjelasan kali ini tentang bilangan berpangkat. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang bilangan berpangkat 0, negatif, dan bentuk akar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.